Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Umar bin Khattab khasibu qabla an tukhasabu. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah rutin Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita semua. Nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa kesempatan, lebih-lebih nikmat yang berupa iman, sehingga kita bisa hadir, kita bisa bertemu di masjid ini dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, dalam rangka untuk thalabul ilmi, dalam rangka untuk melakukan sholat isya berjamaah. Di dalam sebuah riwayat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man hoja ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan au yu'allimahu fa ajruhu ka ajril haji tamman hajjatuhu. Man hoja ilal masjid, barang siapa yang datang ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan, dia tidak punya tujuan kecuali untuk mempelajari kebaikan, au yu'allimahu, atau untuk mengajarkan kebaikan. Barang siapa yang datang ke masjid, dia tidak punya tujuan kecuali untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarkan kebaikan. Fa ajruhu ka ajril haji tamman hajjatuhu. Orang itu memperoleh pahala seperti layaknya orang yang melakukan ibadah haji dengan sempurna. Mudah-mudahan ngaji kita, amal baik kita, sholat jamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, sehingga kita bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan besok di hari kiamat kita diakui sebagai pengikutnya, kita diakui sebagai umatnya, dan kita berhak mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, sebelum kita mulai, monggo kita doakan jamaah kita doakan keluarga dari jamaah kita yang telah meninggal. Kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya husnul khotimah. Amin, amin, Allahumma amin.
kita yang diuji oleh Allah. Jadi kita yang mendapatkan ujian dari Allah. Mudah-mudahan dengan ujian itu Allah menghapus dosa-dosa kecil kita dan Allah segera memberikan jalan keluar. Yang tidak hadir kita doakan mudah-mudahan mereka tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam riwayat Nabi pernah mengatakan, idza maridul abdu aw safarul abdu kutiba lahu misla ma kana muqiman sahihan. Apabila seseorang itu sakit, apabila seseorang itu sedang dalam perjalanan menjadi musafir. Jadi kita biasanya setiap Jumat hadir di Masjid Al-Ikhlas. Tapi karena kita sakit, kita tidak bisa hadir. Kita biasanya hadir setiap Jumat di Masjid Al-Ikhlas. Tapi karena kita sedang bepergian, mungkin sedang mudik, maka insya Allah kita tetap mendapatkan pahala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, monggo kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini adalah malam yang terakhir di tahun 2024. Maka pada malam ini saya sampaikan tema tentang perintah muhasabah di dalam Islam. Bapak-bapak yang berbahagia, kalau jadi muhasabah itu secara bahasa itu artinya introspeksi. Jadi Umar Ibn Khattab mengatakan hasibu qabla an tuhasabu. Koreksi diri kamu, hitung amal kamu qabla an tuhasabu, sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan momen pergantian tahun, mestinya kita itu menghitung, Pak. Kira-kira selama tahun 2024 ini, antara kebaikan kita dan kejelekan kita itu kira-kira banyak yang mana? Jadi di tahun 2024 menika kita sholat jamaah itu pernah telat atau tidak, Pak? Atau mungkin di tahun 2024 menika, jadi kita jamaah itu pernah ketinggalan atau tidak? Dalam sebuah buku, dalam sebuah buku yang berjudul Jalan yang Lurus, Pak. Jadi di sana dikatakan para sahabat. Jadi para sahabat itu kalau mereka ketinggalan sholat jamaah, misalnya ketinggalan sholat jamaah maghrib, misalnya di masjid satu itu sudah tidak ada, dia mencari, Pak, kira-kira masjid mana yang kira-kira jamaahnya belum mulai, Pak. Kalau dia sudah muter-muter mencari kok masjid semuanya jamaahnya sudah buyar, Pak, maka orang itu sholatnya dilakukan 27 kali, Pak. Ada lagi riwayat yang menyatakan para sahabat itu kalau mereka tidak bisa melakukan sholat jamaah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata doa istirja itu tidak dibaca ketika hanya orang meninggal saja. Jadi ketika dulu para sahabat ketinggalan sholat jamaah, tidak bisa melakukan sholat jamaah, mereka sangat gelisah. Mereka sampai mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi di momen pergantian tahun ini mestinya kita bermuhasabah, kita introspeksi, kita menghitung kira-kira selama tahun 2024 ini, kira-kira antara kebaikan kita dan kejelekan kita lebih banyak yang mana? Dalil tentang introspeksi, itu tertera di dalam Al-Quran surah Al-Hasr. Surah Al-Hasr itu surat nomor 59, ayatnya ayat nomor 18.
Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Panggih Pak Eko. Surat 59, namanya surah Al-Hasr, ayatnya ayat nomor 18. Monggo Pak. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tangdur, dan hendaklah melihat nafsun, setiap jiwa, ma qaddamat, apa yang ia perbuat, lihodin, untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui, maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Bapak-bapak yang berbahagia, Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan sebab-sebab turunnya ayat ini, Pak. Suatu ketika di pagi hari, Rasulullah itu didatangi beberapa orang yang berasal dari Mudhar, berasal dari suku Mudhar. Mereka itu semuanya tidak menggunakan alas kaki. Mereka tidak menggunakan pakaian. Mereka hanya menggunakan jubah dari kain abaya. Ketika Nabi melihat keadaan mereka yang memprihatinkan, kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat Bilal untuk adzan. Kemudian setelah sholat, kemudian Rasulullah membaca Quran surat An-Nisa ayat yang pertama dan membaca surat ini, Pak. Dan Rasulullah mengatakan, jadi Rasul membaca surah An-Nisa, Rasulullah berkhutbah membaca surah An-Nisa dan membaca surah Al-Hasr ayat nomor 18. Kemudian Nabi bersabda, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hendaklah seseorang bersedekah dengan uang dinarnya, dengan uang dirhamnya, dengan sok jawawutnya, dengan sok buah kurmanya. Hingga Nabi bersabda, hingga seseorang itu bersedekah dengan separuh biji kurma. Akhirnya setelah mendengar sabda Nabi tersebut, para sahabat itu bersedekah, Pak. Sehingga pada saat itu makanan itu berkumpul dalam jumlah banyak, Pak. Begitu juga pakaian berkumpul dalam jumlah banyak. Ketika melihat keadaan tersebut, Rasulullah wajahnya gembira, Rasulullah wajahnya berseri-seri, kemudian bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan walahu ajruha wa ajru man amila bihi. Barang siapa yang memberi contoh kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari dirinya sendiri dan dari orang lain yang menirunya. Bapak-bapak yang berbahagia, itu asbabun nuzul dari surah Al-Hasr ayat nomor 18. Kemudian di dalam ayat ini, Pak, jadi di dalam ayat ini ada dua perintah dan ada satu kalimat berita. Perintahnya yang pertama, Allah memerintahkan pada kita supaya bertakwa. Perintah yang nomor dua, Allah memerintahkan pada kita supaya kita bermuhasabah. Kemudian kalimat beritanya atau kalam kobarnya, Allah mengetahui
apa saja yang itu kita kerjakan. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi perintah takwa, Pak, ya, perintah takwa itu di dalam Al-Quran ada 54 kali, Pak. Jangan kalau buka di dalam Al-Quran kata ittaqullah, 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 itu ada 54 kali. Ibu Aisyah menyatakan Rasul itu tidak pernah, Pak, berada di dalam majelis kecuali Rasul itu mesti mengajak bertakwa, Pak. Khotib yang khotbah nih, Pak, khotib yang sedang berkhotbah itu ketika dia tidak mengajak bertakwa, khotbahnya tidak sah, karena pentingnya takwa. Di dalam ayat ini, Pak, di dalam ayat ini perintah takwa itu diulangi sebanyak 2 kali. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang ia lakukan untuk hari esok. Bertakwalah pada Allah. Allah mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi yang pertama, Allah dalam ayat ini memerintahkan napa niku supaya kita bertakwa. Yang nomor 2, nomor 2, Allah memerintahkan kepada kita supaya kita itu introspeksi. Kenapa? Supaya kita itu muhasabah. Kita menghitung itu atas diri kita, utamanya di penghujung tahun menika, Pak. Jadi di penghujung tahun ini, kata Imam Syafi'i, dengan bertambahnya tahun itu kan hakikatnya kan jatah umur kita kan berkurang, Pak. Wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifah timali. Jatah umur kami wa umri naqisun fi kulli yaumin, dan umurku itu berkurang setiap hari. Wa dzambi zaidun, sementara dosaku bertambah. Kaifah timali, bagaimana aku membawanya. Jadi Allah memerintahkan kepada kita supaya kita itu muhasabah. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi dalam ayat ini kata ligot, Pak. Jadi dan hendaklah setiap orang itu melihat apa yang ia perbuat untuk hari esok. Ligot dalam ayat ini ditulis dalam bentuk isim nakiroh, Pak. Bukti kalau kalimat ini isim nakiroh itu diakhiri dengan tanwin, lihodin. Nah, karena ini ditulis dalam bentuk isim nakiroh, maka multi tafsir. Jadi ligot itu, Pak, ligot itu besok itu maksudnya ya, misalnya sekarang itu hari apa nih, Pak? Jumat ya. Berarti besok Sabtu itu loh, Pak. Jadi sekarang itu hari Jumat, berarti besok Sabtu. Atau sekarang ini bulan apa? Bulan Desember. Berarti Januari tahun depan itu loh, Pak. Kalau sekarang itu tahun 2024, mestinya kita mikir. Jadi kita berpikir, kita planning kira-kira di 2025 itu apa, Pak? Makanya ada riwayat ini walaupun dhaif, Pak. Hadis ini hadis dhaif, tapi ini bisa dipakai sebagai motivasi. Nabi pernah bersabda, mangkana yaumuhu khairun min amsi wa huwa robihun, wa mangkana yaumuhu misla amsi wa huwa mahbunun, wa man kana yaumuhu sarrun min amsi wa huwa mal'unun. Mangkana yaumuhu khairun min amsi, siapa yang hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Wahwa robihun, itu adalah orang yang bahagia. Artinya apa? Jadi dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun, mestinya amal kita ya meningkat, Pak. Kalau mungkin kemarin Pak, kemarin itu kita jamaah datangnya setelah qomat, ya mestinya ya jangan setelah qomat lagi. Jadi kalau kemarin jamaah kita datang setelah qomat, usahakan besok ya setelah adzan, besoknya lagi sebelum adzan. Jadi meningkat. Jadi barang siapa yang dari hari ke hari, hari ini lebih baik daripada hari kemarin, orang itu orang yang robih, orang yang beruntung.
Wa mangkana yaumuhu misla amsi. Siapa yang hari ini, tahun ini 2025 dengan 2024 sama, Pak. Sama. Jadi 2024 lek jamaah gek nyang gek mboten. 2025 tetap. 2024 kita jamaah sering terlambat. 2025 sama, Pak. Orang itu orang yang rugi, Pak. Wa man kana yaumuhu sarrun min amsi wa huwa mal'unun. Siapa yang tahun ini, hari ini lebih jelek daripada yang kemarin. Jadi semakin hari bukan semakin baik, Pak, semakin menurun. Jadi grafiknya itu menurun. Baca Qur'annya berkurang, jamaahnya berkurang, ke masjidnya berkurang. Wa huwa mal'unun, orang itu orang yang dilaknat. Bapak-bapak yang berbahagia, tapi kebanyakan ahli tafsir, jenengan kalau membaca di dalam tafsir Ibnu Katsir, ada Pak aplikasi tafsir Ibnu Katsir. Kalau jenengan baca tafsir Bahawi, atau yang saya bawa ini adalah tafsir Qurtubi, Pak. Kata lihot itu maksudnya hari kiamat. Kemudian mengapa, Pak? Mengapa kiamat itu ditulis dengan bahasa lihot? Imam Al-Qatadah mengatakan waqala al-Hasanu wa Qatadatu qarraba as-saatu hatta ja'alaha kahutin. Jadi kiamat itu sangat dekat, Pak. Karena kiamat itu sangat dekat, sampai-sampai Allah mengibaratkan kiamat itu seperti hari besok, Pak. Jadi dekat, Pak. Jenengan mana ate mireng. Nabi itu pernah bersabda, antara aku dan kiamat itu ibarat apa? Dua jari. Jari telunjuk dan jari tengah. Berarti kan dekat. Jadi karena kiamat itu dekat, Pak. Oleh Allah ditulis dengan bahasa napa niku lihot. Itu ayatnya coba nyencek, Pak, dalam Quran surah Al-Anbiya. Al-Anbiya itu surat nomor 21, ayatnya ayat yang pertama. Monggo, Pak. Surat Al-Anbiya surat nomor 21 ayatnya ayat yang pertama. Iqtarabati sa'atu wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Monggo, Pak. Surat 21 surat Al-Anbiya ayat yang pertama. Telah semakin dekat pada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Iqtaraba, telah semakin dekat, linnasi bagi manusia, hisabuhum, perhitungan amal mereka, wahum fi ghaflatin mu'ridun, dan mereka itu berpaling, mereka dalam kelalaian. Muridun, mereka lagi berpaling. Imam Al-Bahawi ketika menerangkan ayat ini, Pak, pada satu ketika ada orang yang membuat tembok. Ketika ada orang yang membuat tembok, itu ada orang lain yang lewat, Pak. Kemudian orang yang membuat tembok itu tanya, apa ayat yang turun pada hari ini? Jadi ayat yang turun pada hari ini ketika dia buat tembok itu surat apa, Pak? Kemudian orang itu mengatakan ayat yang turun pada hari ini adalah iqtarabati sa'iqtaraba linnasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat, telah semakin dekat kepada manusia hisab mereka, wahum fi ghaflatin mu'ridun, dan mereka berada di dalam kelalaian, mereka dalam keadaan lalai dan mereka berpaling. Ketika mendengar, jadi ketika mendengar yang turun itu adalah surat ini, Pak, maka orang yang membuat tembok itu langsung diseleh nih, Pak, langsung diletakkan. Artinya dia menghentikan aktivitasnya. Bapak-bapak yang berbahagia, banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan bahwa napa niku kiamat itu dekat. Jadi karena kiamat itu dekat, itu ditulis dengan bahasa lihodin, besok. Yang nomor dua, kenapa kiamat itu ditulis dengan bahasa besok, Pak?
Karena kiamat itu pasti terjadi, Pak. Wala sakka anna kulli atin qoribun. Jadi tidak ada keraguan. Setiap sesuatu yang bakal terjadi itu dekat. Wal mautu la mahalata atin. Yang namanya kematian itu pasti datang, Pak. Jadi Nabi pernah dawuh, al mautu babun wa kullun nasu dakhiluhu. Yang namanya kematian itu adalah napa? Suatu pintu. Wa kullun nasu dakhiluhu. Setiap manusia akan memasuki yang namanya kematian itu. Kalau di dalam Quran surat Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Wa man zuhzika 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, setiap yang mempunyai nyawa itu pasti akan mati. Wa man zuhzika 'anil nar, barang siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka orang itu adalah orang yang berbahagia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali adalah kehidupan yang napa niku, yang menipu. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi kata kiamat ditulis dengan kata ghodin. Karena kiamat itu mesti terjadi, Pak. Coba cek, Pak, dalam Quran surat Al-Haji. Al-Haji itu surat nomor 22, ayatnya ayat nomor 7. Allah dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'asu man fil kubur. Terus Pak Eko, surat Al-Haji, nggih monggo. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Wa anna sa'ata, dan bahwasanya kiamat itu kan ada napa, anna itu artinya sungguh. Kemudian di kata la'atiyatun itu diawali dengan lam yang dibaca pendek. Lam yang masuk pada fiil yang dibaca pendek itu dalam kaidah bahasa Arab namanya lam taukid, artinya sungguh. Dan sungguh kiamat itu, dan bahwasanya kiamat itu la'atiyatun, sungguh akan terjadi. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah yab'asu, akan membangkitkan, akan menghidupkan, akan membangunkan man fil kubur, orang yang berada di dalam kubur. Jadi karena kiamat itu ditulis dengan bahasa ghodin, itu artinya menurut Imam Al-Qurtubi, yang pertama kiamat itu dekat. Karena dekatnya kiamat, seakan-akan kiamat itu ditulis dengan bahasa besok. Yang nomor dua, kiamat itu ditulis dengan bahasa besok, karena kiamat itu pasti akan terjadi. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi yang dimaksud kita disuruh muhasabah, kita disuruh muhasabah itu artinya kita mempersiapkan diri, Pak. Mempersiapkan diri untuk menyongsong hari besok, Pak. Dalam sebuah riwayat, Nabi pernah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a hawahu wa tamanna ilallahi al-amaniyu. Al-kayyisu yang dinamakan orang cerdas, yang dinamakan orang pandai, Pak. Mandana nafsahu, yaitu orang yang bisa menahan nafsu, orang yang bisa menahan diri, orang bisa menahan nafsu. Wa amila lima ba'dal maut, dan orang itu mau beramal
untuk menyongsong mati, Pak. Nggih. Jadi ketika kita mati, nggih, walaupun aturaken, semua orang kan pasti akan meninggal. Pertanyaannya, kira-kira kita sudah siap atau belum, Pak? Saling mati saat ini, Pak Eko, siapa Eko? Nggih. Kudune tidak siap, Pak. Nggih. Jadi rata-rata kita, Pak, rata-rata kita itu kalau ditanya, pun siap mati, rata-rata jawabnya ya dereng. Makanya yang dimaksud dengan napa nggih? Jadi yang dimaksud kita bermuhasabah itu utamanya kita mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menyongsong yang namanya kematian. Ada seorang ulama, Pak, namanya Imam Al-Qusairi. Dia nate matur ngeten, tazawwaj bit taqwa fa innaka lan tadri idza hannal lailu ta'isu fil fajri kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin asa min adh-dhahri. Tazawwaj bit taqwa, bekali diri kamu itu dengan ketakwaan, Pak. Bekali diri kamu itu dengan takwa. Fa innaka lan tadri, kata Imam Al-Qusairi, kamu itu tidak akan pernah tahu, Pak. Itu tulis dengan lan, Pak. Lan itu artinya tidak untuk selama-lamanya. Wa innaka lan. Lan itu artinya tidak untuk selama-lamanya. Kalau lam itu belum. Misalnya saya mengatakan itu. Lam asrob. Itu artinya saya belum minum, Pak. Mau sik butuh, Pak. Tapi kalau saya mengatakan lan asrob, itu artinya saya tidak akan minum selama-lamanya. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan, bekali diri kamu itu dengan ketakwaan. Fa innaka lan tadri, kamu itu tidak akan pernah tahu. Idza hannal lailu, ketika malam itu sudah lewat. Ta'isu fil fajri, kira-kira kita masih hidup atau tidak besok, Pak. Kita yang hadir di sini, Pak. Napa wonten di antara kita yang berani menjamin sesuk urip, Pak? Tidak ada, Pak. Banyak malam saya itu punya tetangga. Malamnya sik tahlilan, Pak. Jam 10 ditahlile, Pak. Jadi banyak gitu. Jadi mungkin dia isaknya atau subuhnya, subuhnya mungkin masih bersama kita. Pagi setelah subuh innalillahi. Jadi kita itu tidak pernah tahu, tidak akan pernah tahu ketika malam itu sudah kita lewati, kita besoknya masih hidup atau tidak. Dan insya Allah diantara kita tidak ada yang berani menjamin. Pantun Pak Iman, tidak berani, Pak. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Al-Qusairi, kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang mati tapi tidak usah sakit. Jadi tidak sakit, ujuk-ujuk innalillahi, kan kata Pak. Mungkin karena nopo. Jadi malamnya sehat-sehat mawon, mungkin malamnya masih ngaji dengan kita, malamnya masih jamaah dengan kita, mending, Pak. Kalau kita malamnya jamaah, paginya mati, mending, Pak. Yang mboten tuwepak niku malamnya setelah kita melakukan sing mboten tepak, kita melakukan maksiat, paginya innalillahi sing ngoten niku, Pak, nggih. Jadi banyak. Jadi mungkin malamnya masih dengan kita, mungkin masih ngaji dengan kita, masih sak masjid dengan kita, masih jamaah dengan kita, paginya sudah tidak ada. Banyak orang yang mati tapi tidak usah sakit. Wa kam min alilin, kata Imam Al-Qusairi, wa kam min alilin asa minad dahri. Berapa banyak orang yang sakit tapi tidak mati-mati, Pak. Dia sakit tidak mati-mati. Saya punya tetangga sakit itu selama 18 tahun. Kalian jenengan punya keluarga sakit orang tidak 18 hari loh, Pak. 18 tahun. 18 tahun itu sakit. Dah nyo suwine, Pak. Jadi banyak orang yang mati tidak harus sakit. Sebaliknya banyak orang yang nopo? Orang yang sakit, maka orang itu tidak segera mati. Maka karena kita tidak tahu kapan kita mati, maka kata Imam Al-Qusairi, hidup kita itu harus kita bekali dengan yang namanya ketakwaan. Itu kalau di dalam Al-Quran, monggo nyalakan ngecek, Pak. Quran surat Al-Baqarah
Ayatnya ayat nomor 197. Allah dawuh, ini langsung yang belakang bawon nggih. Jadi yang belakang mawon. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wa takhuni ya ulil albab. Enggak, Pak? Surat Al-Baqarah ayatnya ayat nomor 197. Musim haji itu Yang bawah, Pak, langsung yang bawah mawon nggih. Dan berbekalah nih loh, Pak. Sebelumnya dan berbekalah. Jadi mungkin satu baris sebelumnya. bawalah bekal Nggih. karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu, dan bawalah bekal oleh kalian semua. Fa inna khairaz zati taqwa, dan ketahuilah bahwasanya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Imam Ibnu Katsir nggih ketika menjelaskan ayat ini, nazalat fi nasin min ahlil Yaman kanu yahrujuna ilal haji bi ghairi zatin wa yaquluna nahnu mutawakkiluna wa yaquluna nahnu nahujju baitullah fala yudhimna fa idza qadimu makkata sa'alan nasa wa rubama yafdi bihim alhal ilan nahd. Surat ini diturunkan kepada orang-orang yang berasal dari kota Yaman. Orang-orang Yaman itu ketika mereka melakukan ibadah haji, mereka tidak mau membawa bekal. Mereka mengatakan, kami kan bertawakal kepada Allah, kami kan mengunjungi rumah Allah, Allah pasti akan memberikan makan kepada kami, kata mereka. Akhirnya ketika mereka nyampe di Mekah, jadi ketika mereka nyampe di Mekah, mereka enggak kuat lapar, Pak. Dia tidak kuat menahan lapar, akhirnya orang ini mengemis. Ketika mengemis dia tidak dikasih, merampas, Pak. Jadi makanya hidup, dalam hidup orang yang haji mawon, orang punya berbekal. Apalagi ketika kita menyongsong yang namanya hari kematian, maka tidak ada bekal yang lebih baik kecuali adalah bekal ketakwaan. Makanya Pak Mudin itu ketika menalkin orang yang mati, Pak Mudin kan selalu mengatakan yattabiul mayyitu salah satu. Mayit itu diikuti oleh 3 apa nggih? Yang 2 kembali, yang tetap setia menemani 1. Keluarganya yang katanya menemani kan pulang. Harta bendanya yang katanya menemani pulang. Yang setia menemani orang yang meninggal itu napa? Amal soleh, Pak. Jadi amal soleh. Jadi ketika kita melakukan amal kebaikan, itu adalah untuk diri kita sendiri. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi yang dimaksud kita disuruh muhasabah. Kita disuruh menghitung amal kita itu utamanya adalah untuk besok hari kiamat. Kemudian apa, Pak, yang mestinya kita lakukan sebagai bentuk wujud muhasabah kita? Yang pertama, Pak, jadi di momen pergantian tahun ini mestinya kita banyak berdoa, Pak. Jadi kita banyak berdoa, supaya apa? Di tahun yang akan datang kebaikan kita diberikan keselamatan tentunya. Ada sebuah hadis, jadi doa Nabi, doa yang diajarkan Nabi ketika kita memasuki bulan yang baru, Pak. Ketika kita memasuki bulan yang baru, doa awal tahun itu di dalam Islam tidak ada, Pak.
Kenapa? Karena ketika masih Nabi hidup itu belum ada tahun. Tahun Islam itu dimulai pada masa Umar ibnul Khattab. Jadi Umar ibnul Khattab itu pernah mengirim surat kepada gubernur Mesir namanya Amr bin As. Amr bin As ketika mengembalikan surat itu mengkritik, ya Khalifah, engkau membuat surat. Surat itu ada harinya, ada tangganya, tapi tidak ada tahunnya. Maka setelah itu Umar bin Khattab itu mengadakan musyawarah untuk menentukan tahun baru Islam, Pak, untuk menentukan tahun Islam. Akhirnya disepakati, ya. Jadi yang namanya tahun itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah. Hijrahnya Rasulullah dari kota Makkah ke kota Madinah. Jadi dalam Islam, ketika Nabi masih hidup, tahun itu tidak ada. Karena tahun tidak ada, berarti kan tidak mungkin dong, tidak ada tahun doa awal tahun. Jadi yang ada itu doa awal bulan. Jadi doa awal bulan itu dibaca ketika awal tahun, ya mboten napa-napa, nggih. Jadi di antara doanya ngeten, Pak, nggih. Jadi ketika kita menyongsong tahun yang baru, yang kita lakukan pertama doa. Allahumma adkhilhu alaina bil iman. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam wa jiwarim minas syaiton wa ridwanim minar rahman. Ya Allah, masukkanlah aku ke tahun yang baru, ke bulan yang baru itu dengan aman, dengan iman, wassalamah dengan keselamatan, wal islam dengan keislaman, wajiwarim minas syaiton, hindarkan aku dari godaan setan, waridwanim minar rahman, dan supaya kami mendapatkan ridho dari Allah. Jadi di momen tahun baru kita berdoa, mudah-mudahan besok Allah masukkan kita tahun 2025 yang tinggal 3 hari lagi itu, mudah-mudahan kita diberikan keamanan, kita tetap diberikan keimanan, kita diberikan keselamatan, dan kita tetap diberikan keislaman, Pak. Kita diselamatkan dari godaan setan, dan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya, jadi di momen tahun baru menikah kita berdoa. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan keimanan kepada kita, Allah tetap memberikan keselehatan kepada kita, Allah tetap memberikan keislaman kepada kita. Itu yang pertama. Yang nomor 2, Pak, tingkatkan kebaikan, Pak. Jadi Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, jadi kata-kata muhasabah, ya, kata-kata muhasabah itu konotasinya taubat. Jadi orang yang jadi orang yang menghitung kebaikannya, mengevaluasi amal ibadahnya, maka ujungnya, Pak, orang itu akan semakin beribadah. Jadi amal baiknya ditingkatkan, kemudian amal jeleknya itu dikurangi. Makanya kata ittaqullah, Pak, kata ittaqullah dalam ayat ini disebut sebanyak 2 kali. Itu menurut Imam Al-Qurtubi, kata ittaqullah yang pertama itu konotasinya tobat. Jadi kita bertobat atas kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Kemudian kata ittaqullah yang nomor 2 dalam ayat ini maksudnya adalah ke depan kita itu jangan sampai melakukan kemaksiatan. Jadi di muhasabah di penghujung tahun ini yang kita lakukan berdoa, Pak. Yang nomor 2 tingkatkan amal kebaikan. Yang nomor 3 kita banyak-banyak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang berbahagia, kemudian yang nomor 3, dalam ayat ini Allah mengatakan Allah mengetahui apa saja yang kita kerjakan. Coba cek, Pak, dalam Quran surat At-Tahubun, Pak. At-Tahubun itu surat nomor 64. Akhirnya ya, ayatnya ayat nomor 4. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun
wa ya'lamu ma fis sudur. Surat At-Taghabun ayat nomor 4. Moga Pak Eko. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Oke. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya'lamu. Allah itu mengetahui, ini fi'il mudhari', Pak. Artinya pengetahuan Allah itu sedang dan akan berlangsung. Jadi selamanya, Pak. Jadi selamanya kejadian yang ada di bumi, kejadian yang ada di langit itu dalam pengetahuan Allah. Itu kan dalam surat yang lain. Tidak ada daun yang jatuh dari pohon kecuali itu sudah ditentukan, Pak. Jadi daun ini jatuhnya kapan itu udah ketentuannya, Pak. Jadi apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi, itu semuanya berada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan. Allah mengetahui apa yang kamu nampakkan. Wa wallahu alimum bidzati sudur. Bahkan Allah tahu, Pak, apa yang jenengan niatkan itu loh, Pak. Jadi kita belum matur, kita belum ngomong, masih kerentek hati, Pak. Allah tahu, Pak. Oke. Makanya di dalam banyak riwayat ketika orang berniat, Pak. Niat berarti kan belum dilakukan. Orang yang niat melakukan kebaikan. Orang yang niat melakukan kebaikan itu kalau belum dilakukan, tulisannya satu, Pak. Orang yang berniat melakukan kebaikan kemudian betul-betul dibuktikan dilakukan, itu tulisannya 10. Orang yang berniat melakukan kejelekan, orang yang berniat melakukan kejelekan kalau tidak jadi dilakukan, itu tulisannya 1 kebaikan. Orang yang berniat melakukan kejelekan dan betul-betul dilakukan, itu tulisannya 1 kejelekan. Itu sebagai apa nggih? Bentuk Rahman Rahimnya Allah. Allah itu Maha Kasih, Allah itu Maha Penyayang. Ketika kita niat melakukan kebaikan, belum niat sudah ditulis 1. Kalau kita lakukan tulisannya 10 sampai 700. Kalau kita berniat melakukan kejelekan, kalau tidak jadi kita lakukan, tulisannya 1 kebaikan. Kalau kita berniat melakukan kejelekan dan betul-betul kita lakukan, tulisannya 1. Ya, jadi apa yang kita niatkan, apa yang kita kerentekkan, itu Allah tahu, Pak. Ya. Insyaallah mengatakan, Pak, yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Jadi intinya kita harus tingkatkan kebaikan kita. Kita berdoa mudah-mudahan di tahun yang akan datang, di tahun 2025, kebaikan kita mengalami peningkatan, Pak. Kita mungkin yang kemarin biasa jamaah terlambat, diusahakan jangan terlambat, Pak. Kita mungkin yang biasa jamaahnya kadang datang, kadang tidak, usahakan lebih ditingkatkan. Okay. Mungkin mengatakan apabila ada benarnya datangnya dari Allah, apabila ada salahnya datangnya dari saya sendiri. Napa wonten pertanyaan? Mboten nenten nggih. Intinya monggo kita muhasabah, tidak usah menyalahkan orang lain, tidak usah ngoreksi orang lain, tapi kita koreksi diri kita sendiri-sendiri. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Hanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.